Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita lanjutkan pelajaran sirah kita. Kemarin antum sudah diberikan tugas untuk menulis dan menghafalkan nasab Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Adnan. Yang belum merasa belum menyetorkan karena belum hafal, saya tunggu hari ini. Mudah-mudahan semuanya bisa dihafalkan dan mendapatkan nilai yang sempurna insya Allah. Dan selanjutnya adalah kita teruskan sirahnya. Jadi antum disiapkan buku tulis dan pulpen untuk memberikan atau menulis kisah yang akan saya sampaikan tentang kisahnya Nabi kita Muhammad SAW. Untuk judul pertama adalah Yom wa Syahr wa Am Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti tinggal akan anak tulis, nanti anak share gitu, anak fotokan judulnya dan sedikit gambaran-gambaran tentang yang akan disampaikan. Ya, jadi untuk judul pertama Yom wa Syahr wa Am Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya adalah hari dan bulan dan tahun kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita semua tahu kapan Nabi kita dilahirkan. Nabi kita dilahirkan pada hari Senin, dan ini tidak ada ulama yang mengatakan hari lain, artinya tidak ada perbedaan ulama tentang hari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi lahir pada hari Senin. Pada hari Senin Nabi dilahirkan, dan pastinya ini membuat orang-orang umat Islam lainnya pun begitu antusias dan senang dengan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan terbukti Nabi pun senang dengan kelahirannya, makanya beliau berpuasa di hari Senin. Nah, kita tahu dengan riwayat tersebut Nabi kita dilahirkan pada hari Senin karena Nabi berpuasa hari Senin, di mana sebagian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa di hari Senin?" Nabi pun menjawab, "Dzaka yaumun wulidtu fi." Di situ aku dilahirkan. Nah, disitulah tidak ada perbedaan ulama tentang hari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pada hari Senin. Dan hari Senin menjadi istimewa karena Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan sebaliknya. Nabi istimewa karena hari Senin, tidak. Ya, makanya hari Senin sebelum adanya kelahiran Nabi tidak ada yang istimewa. Makanya kenapa Nabi tidak dilahirkan hari Jumat? Khawatir nanti orang-orang mengatakan apa? Nabi lahir pada hari Jumat karena hari Jumat itu hari besar umat Islam. Berarti Nabi besar, Nabi istimewa karena hari Jumat? Tidak. Oleh karenanya itu Nabi tidak dilahirkan pada hari Jumat. Nabi juga tidak dilahirkan pada hari Sabtu. Kenapa? Karena hari Sabtu itu kan hari besar umat Yahudi. Khawatir Nabi besar, Nabi istimewa gara-gara hari Sabtu dengan istimewanya hari umat Yahudi itu, atau hari Minggu atau hari Ahad. Kenapa Nabi tidak dilahirkan hari Ahad? Hari Ahad padahal itu adalah hari umat Nasrani atau umat Kristen. Khawatir Nabi kita istimewa gara-gara hari Ahad dengan adanya orang-orang Nasrani. Tapi Nabi dilahirkan pada hari Senin, bukan berarti hari Senin Nabi istimewa karena hari Senin tersebut. Justru hari Senin itu menjadi istimewa dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bahkan menjadi sejarah
yang berhubungan dengan Nabi kita Muhammad SAW pada hari Senin. Di mana hari Senin itu pertama adanya kelahiran Nabi SAW, kedua dunia menjadi dunia tergoncang karena wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi melakukan hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, itu pun di hari Senin. Lalu Nabi kita dibangkitkan menjadi seorang Nabi dan Rasul, itu pun pada hari Senin. Kemudian Nabi kemudian Nabi sampai ke kota Madinah pada hari Senin. Kemudian Hajar Aswad ketika jatuh dari tempatnya dan orang-orang sedang ketika itu berebut untuk menaruhnya, tapi Nabilah yang pantas menaruh Hajar Aswad itu ke tempat asalnya, dan itu pun terjadi pada hari Senin. Jadi hari Senin itu menjadi istimewa dengan adanya Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian tanggalnya baru ada perbedaan tanggal tentang kelahiran Nabi SAW. Ada yang mengatakan tanggal 2, ada yang mengatakan tanggal 8, ada yang mengatakan tanggal 9. Tetapi yang masyhur, yang terkenal dengan kebanyakan ulama pada tanggal 12. Dan tanggal 9 ada yang mengatakan dari ahli falak. Ahli falak mengatakan tanggal 9 karena ketika ditelusuri tanggal 9 itu bertepatan pada hari Senin pada tanggal 20 April 571 Masehi, ya. Jadi itu tanggal daripada kelahiran Nabi SAW yang berbeda pendapat, menandakan bahwasanya nggak mesti kita melaksanakan Maulid Nabi kita Muhammad SAW pada tanggal 12 saja. Jadi bisa pada tanggal hari-hari yang lain, sebagaimana ada perbedaan ulama tentang tanggal kelahiran Nabi SAW. Yang ingin melaksanakan pada tanggal 1 silahkan, tanggal 2 silahkan, sampai tanggal 30 pun nggak kenapa-kenapa. Makanya kami di Hadramaut khususnya di Tarif di sana pada bulan Maulid Nabi SAW itu dari tanggal 1 sampai 30. Kenapa? Karena ingin mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Tiap kampung ada, tiap masjid ada, setiap hari selalu ada Maulid Nabi kita Muhammad SAW. Untuk apa? Untuk benar-benar kita miliki rasa cinta dan mahabbah kepada Nabi Muhammad SAW. Itu tanggal. Kemudian bulan. Nah, bulan Nabi kita dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Nah, Rabiul Awal ini tidak ada yang istimewa, tapi menjadi istimewa karena kelahiran Nabi SAW. Jadi bukan Nabi istimewa karena Rabiul Awal. Justru Rabiul Awal itu nggak ada apa-apanya sebelum adanya Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karenanya Nabi tidak dilahirkan pada bulan Muharram. Khawatir orang-orang akan menyangka Nabi istimewa karena karena lahiran di bulan Muharram, dan Muharram itu banyak peristiwa-peristiwa yang bersejarah di bulan Muharram. Salah satunya Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun, dan itu pada bulan Muharram. Jadi Nabi istimewa karena kelahirannya di bulan Nabi istimewa bukan karena di bulan Muharram. Atau Nabi kenapa nggak di bulan haji, bulan Dzulhijjah, padahal bulan Dzulhijjah itu adanya syariat tentang haji. Khawatir nanti orang-orang menyangka Nabi istimewa karena bulan Dzulhijjah. Tapi bulannya yang menjadi istimewa, yaitu Rabiul Awal yang dulunya majhul, nggak ada apa-apanya, menjadi istimewa karena kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Dan terakhir adalah tahunnya. Tahunnya tidak dikenal dengan adanya tahun 1500, 2020 kayak sekarang, enggak. Zaman dahulu tahunnya tersebut dilihat dari
ada kejadian apa di tahun tersebut sehingga di tahun tersebut akan diberikan nama tahun yang istimewa. Misalkan dulu ada, misalkan eh, misalkan tahun, misalkan ada di tahun itu monyet, banyak banget monyet, monyet. Akhirnya karena banyaknya monyet, tahun tersebut dibilang tahun monyet. Atau tahun misalkan misalkan ya dulu TikTok rame, TikTok tahun tersebut. Lalu tahun tersebut digunakan tahun TikTok dan lain seterusnya. Jadi nggak pakai apa, nggak pakai berapa, tapi kejadian yang ada di tahun tersebut. Nah, Nabi kita Muhammad SAW dilahirkan pada tahun gajah. Kenapa? Karena ada sesuatu yang menjadi sejarah adanya gajah di tahun tersebut sehingga tahun tersebut dikatakan tahun gajah. Ana mau stop dulu biar nanti videonya nggak terlalu panjang. Nanti kita masuk part 2.